Hai, welcome back to Tipsy Tosan bersama gua Tosan. Nah, ini video kita udah mulai agak fokus dikit ya. Kemarin kan baru perkenalan. Kurang lebih apa aja sih yang kita lakukan di bengkel itu. Cuman hari ini bakal kita bahas yang namanya general check up. Nanti bakal gue tunjukin juga realitanya seperti apa dengan mobilnya aja. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Enggak sih, sorry. Maksudnya cuman mobilnya aja yang akan kita cek. Yaitu adalah mobil dari selebriti paling top di Indonesia, yaitu AA Raffi. Ya kan udah pasti deh. Pokoknya dia mobilnya sih banyak. Intinya ya, dia itu datang bukan karena mobilnya itu kenapa-kenapa. Dia itu apik banget. Jadi gini, suatu saat pernah juga, bro, mobil gua ada bunyi nih. Dia datang nih, mobilnya udah kita towing apa segala macam. Sampai sini itu nggak ada apa-apa. Bener-bener nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi ya udah deh, sekarang mobilnya mana yang mau kita cek? Kita langsung aja ke TKP. Yuk. Nah, sekarang kita udah ada di bengkel, kita udah bareng sama mobilnya AA Raffi. Mobil apa sih yang mau digencek hari ini? Kita lihat, Rolls-Royce Phantom Coupe tahun 2009. Ini adalah salah satu mobil yang kalian mungkin jarang banget lihat di jalan karena unitnya hanya beberapa di Indonesia, terutama juga di Jakarta. Terus kita mau gencek hari ini, stepnya apa aja? Okay, let's go. Jadi, first step yang ada dari gencek, sebenarnya ini udah dilakuin. Kalau misalnya mobil kita jemput pakai towing, itu pasti ada yang namanya checklist. Checklist ini gunanya apa? Untuk melihat kondisi mobil saat kita ambil, supaya tidak ada kesalahpahaman sama sekali antara owner mobil dan pihak bengkel. Kita bisa lihat di sini, ini yang terutama adalah kita ngecek seluruh modi mobil, apakah ada baret, apakah ada stone chip, atau mungkin kerusakan-kerusakan lainnya. Kita start dari mobil. Jadi kita harus perhatikan dari mana aja itu nggak masalah, yang penting semua ke cover dari bodi samping, sekalipun dari atas yang mungkin agak sulit, kap mesin, belakang dan lainnya kita cari satu persatu apakah ada lecet. Sampai juga ke velg ya, kalau misalnya di velg ada lecet atau misalnya di bannya ada paku sekalipun, kita harus cantumin di sini supaya itu dia. Nggak ada ketidaksalahpahaman. Oke, selanjutnya setelah eksterior, kita coba sekarang kita cek dulu di ruang mesin. Kenapa sih ruang mesin itu harus dicek? Sebenarnya kan kita bisa scan aja kan untuk lihat kayak misalnya, oh ini ada misalnya pembakarannya kurang maksimal atau apa. Kita coba lihat ya, kita cari kesalahan sekecil apapun. Raffi itu punya salah nggak sih dalam jaga mobilnya dia? Eksteriornya kita cek dulu ya. Biasa kita mulai dari pintu, dari atas sampai ke bawah, terus jangan lupa juga kalau misalnya mau cek itu biasa kita pakai senter sih, cuman ini kan masih terang, it's fine. Kita cek dulu semuanya, bodi samping, pintu aman, ke quarter panel belakang, dilihat juga aman. Pokoknya sih emang ini dari hasil report yang ada di towing, ini sih benar-benar emang nggak ada lecetnya sama sekali. Ya kalau gitu kita langsung aja lanjut ke next step, kita coba lihat dari ruang mesinnya aja. Oke, sebenarnya kita nggak perlu lagi lihat ngecekin satu-satu bodinya karena report dari towing yang ambil, mereka udah cek ini mobil udah nggak ada lecet sama sekali. Tapi mohon maaf banget karena mobil ini sebenarnya datangnya kemarin, mungkin agak debuan aja. Nextnya aja kita akan lanjut ke ruang mesin. Kenapa sih ruang mesin perlu dicek? Karena kita harus tahu engine itu tergabung dari berbagai macam parts yang dijadikan satu. Dan setiap sambungannya itu terdiri dari seal. Seal itu semacam karet ya, kita bahasanya cuma karet aja, gimana sih? Antara dua join digabungkan, tengahnya ada karet. Nah kalau misalnya mesinnya itu ada rembes oli, ya kan, itu nggak kering, itu bisa dilihat dengan kita tengok ruang mesin. Ya, kita langsung lihat aja. Kita open dulu. Nah, kalau misalnya mobil kalian bermasalah atau yang tadi gue bilang ada rembesan, kalian bisa langsung lihat sendiri. Kalian perhatikan apakah ada seperti kayak bayang-bayang hitam gitu di bagian mesin kalian. Terus kalian juga kalau misalnya engine-nya dalam keadaan dingin, kalian bisa pegang.
kalau misalnya hitam-hitam itu memang hanya bayangan atau itu oli rembes. Kalau misalnya ada oli rembes, itu juga kita harus masukkan ke input general check up. Karena oli yang rembes itu salah satu hal penting yang harus segera diobatin. Karena kalau misalnya nanti kalian dalam jalan, apalagi perjalanan jauh, tentunya terus olinya akan habis, itu akan bermasalah kepada mekanikal dalam ruang mesin. Oke, selanjutnya kalau ruang mesin udah aman, kita akan naikkan lift ya. Supaya kita bisa lihat kaki-kakinya semua aman apa enggak. Oke, sekarang mobilnya udah ada di bootnya untuk lift. Kenapa kita harus naikin lift? Karena kita mau lihat semua kolongnya juga. Eksterior kan tadi udah, sampai mesin juga sedetail mungkin kita udah cek ada kebocoran oli apa enggak. Sekarang kita akan angkat kolongnya semua kita cek ya. Sip, mobilnya udah di atas, kita masuk ke kolong ya. Jangan takut, ini super safety, ada pengamannya, jadi nggak mungkin tuh. Kecuali, kayak mungkin pernah lihat di video ada yang tiba-tiba mobilnya jatuh, itu karena pemasangan poros-poros. Oke. Pemasangan poros-poros ini tuh harus benar pada posisi ya. Kalau enggak, takutnya mobilnya akan jatuh. Lanjut, kita cek semuanya ini mungkin nggak penting ya. Tapi semua ini tetap kita harus cek. Ini misalnya cover-cover bawah seperti ini, kita harus cek apakah semuanya masih utuh atau enggak. Kalau misalnya ada kerusakan maupun sobek atau apa, ya kan kita tahu ya. Di sini banyak polis tidur, entah tiba-tiba masuk lubang, dek bawahnya kena atau lainnya, itu tetap kita harus masukin dan kita laporkan dalam list general check up. Nah, yang terutama dari pengangkatan mobil ini adalah untuk mengecek kaki-kaki. Nah, kita lihat nih ya. Kaki-kaki itu penting banget, ya kan? Ini gunanya juga untuk menopang mobil kita dalam berkendara. Terutama mobil-mobil seperti ini udah dilengkapi oleh air suspension, ya kan? Jadi pasti terasanya itu empuk banget. Kenapa kaki-kaki kita harus jaga? Coba kita bayangkan seperti kondisi rumah. Rumah itu kan terdiri dari beberapa beton atau pilar yang saling mendukung. Kalau misalnya satu aja dia rusak, bagaimana bebannya terhadap pilar-pilar lainnya? Sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Mungkin kondisi pertama untuk pengecekan kaki-kaki itu kita bisa pegang seperti ini. Lalu kita coba usahakan goyangkan. Karena setiap joinnya ini kan terhubung oleh karet-karet, ya kan? Nah ini kalau misalnya kita goyangkan seperti ini, kondisinya aman, berarti masih aman-aman aja. Semuanya masing-masing roda kita cek. Secara overall, kalau tidak ada apa-apa, mobil kita turunkan kembali. Oke, selain kaki-kaki, bannya juga kita harus cek, ya kan? Seperti tadi gue bilang, misalnya kayak ada paku atau apa, kita harus report. Karena satu paku pun, kalau misalnya dalam kondisi high speed itu kan bertekanan tinggi kan? Nah kalau misalnya ntar hajar lubang atau apa, terus pakunya jadi malah terlepas, hilang angin semua, akan berbahaya. Mobil juga pasti bisa melintir. Kondisi ban juga nggak cuman kayak ada paku aja, tapi kita harus selalu inform ke customer kita, bagaimana tahun bannya. Tahun bannya kan bisa dilihat. Apakah ban ini masih layak pakai atau memang sudah kering banget, dan kalau misalnya kering banget otomatis akan licin di jalan. Oke, sekian cukup untuk yang bagian kolong. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya, tapi mekanik akan turunin dulu. Oke, tadi mobil udah kita angkat dengan lift, udah kita turunkan lagi. Next stepnya adalah sekarang kita harus cek semua function yang ada di dalam mobil. Jadi langsung aja masuk. Termasuk juga dalam general check up, kita harus perhatikan semua function yang ada di dalam mobil. Misalnya dari sebatas hanya radio aja, apakah semuanya fungsi? Misalnya kalau misalnya mobil lama masih ada CD atau enggak aux, semua segala macam, itu termasuk dalam pengecekan. Lanjut lagi ke semua function AC. Misalnya kalau dalam mobil ini AC, misalnya kita nyalakan semua normal,
anginnya diatur untuk bagian depan, kanan, kiri, ataupun suhu, temperatur, segala macam, itu function atau enggak. Semua tombol yang ada di steering juga begitu. Lainnya seperti misalnya tombol jok. Tombol jok di sini kita pencet, kita tes, maju, mundur, semua oke. Recliningnya juga maju, mundur, semua oke. Itu semua harus kita report juga. Terakhir, setelah kita melakukan semua pengecekan tombol yang ada di mobil, kita lanjut ke komputerisasi. Kita gunakan scanner, kita baca control unit atau otak yang ada di dalam mobil, yang nantinya akan keluar report apakah semua yang ada di dalam mobil ini berfungsi dengan baik. Terutama misalnya sensor-sensor yang melaju kepada mesin atau lainnya, misalnya knalpot dan lainnya, itu akan kita baca. Next, kita cek komputer mobil ini menggunakan scanner. Ini adalah salah satu contoh scanner universal yang bisa digunakan hampir di semua mobil. Caranya sih gampang banget. Pertama kita colokkan dulu modul OBD-nya ke bawah. Lalu setelah tersambung, kita mulai programnya. Di sini ada menu-menunya, kita bisa langsung fast forward aja. Kita cari ini mobil apa, yang selanjutnya kita tunggu hasil dari scanningnya. Oke, ada menunya, brandnya kita pilih dari Rolls-Royce. Oke, setelah kita pilih mobil, kita langsung mulai scanning. Nanti akan keluar detail-detail utamanya seperti nomor rangka mobil ini dan tipenya, dia akan otomatis membacanya. Kebutuhan scanning ini kurang lebih 5-10 menit, tergantung seberapa banyak penyakit yang ditemukan, karena dia akan nge-scan satu persatu setiap sensor yang ada di mobil. Dari sana kita akan ketemu hasilnya nanti, yang selanjutnya biasanya kita gunakan untuk pengecekan lebih dalam. Misalnya, dalam scanner keluar ada masalah dalam engine atau dalam masalah pembakaran. Kalau pembakaran berarti kita bisa asumsikan ada bermasalahan dalam koil maupun busi atau jalur dari fuel pump yang ada. Berdasarkan ini semua, ini dapat menghemat waktu kita untuk menentukan seberapa rusak mobil yang ada. Oke, kita mulai proses scanning. Seperti ini, satu persatu akan dia scanning, dimulai dari DME. Kita bisa lihat kalau misalnya ada masalah, muncul ada fault, atau kalau misalnya nggak ada masalah, berarti sistemnya akan tulis pass atau no fault. Tapi kita tidak bisa berasumsi dari ini aja. Kalau misalnya ada fault, nanti di akhir kita akan coba hapus terlebih dahulu. Kalau misalkan ini tidak bisa dihapus, berarti memang nyata adanya problem yang harus kita cek lebih lanjut. Tapi juga kita nggak boleh kayak cepat judging kayak, oh ini mobil kok di scan banyak voltnya, kayak gitu. Mobil itu agak unik, misalnya baterai, aki itu kan kita sering temukan lemah pada suatu mobil, dia akan memberikan sinyal yang salah kepada setiap sensor dan memunculkan fault itu sendiri. Ini semuanya sudah keluar, kita coba baca dulu di sini. Kalau misalnya sudah, langsung kita quick erase. Nanti akan ketemu selanjutnya mobil ini memang ada penyakit atau tidak. Kurang lebih begitu aja. Reportnya nanti kita akan tuangkan dalam form general check-up. Oke, setelah kita quick erase, seperti tadi gue bilang, kita sudah menemukan hasil akhirnya bahwa semua item pass no fault. Jadi tidak ada masalah apapun dari kelistrikan. Perlu diingat juga, ini kan merupakan suatu scanner universal. Sebenarnya tiap brand itu punya scanner yang khusus untuk masing-masing. Misalnya keluarga Audi, mereka punya scanner khusus sendiri. Tapi untuk Porsche, walaupun dia keluarga VW Audi, dia terpisah. Dan Mercedes-Benz juga sendiri, McLaren sendiri, dan sebagainya. Oke, untuk hari ini proses general check-up udah gue jelasin. Kurang lebihnya seperti apa, seperti tadi semua, step-stepnya harus diikutkan. Tapi tolong diingat, general check-up itu hanya mengecek secara overall
tidak untuk mengetahui suatu problem secara sistematis lebih dalam. Sudah terbukti juga kalau mobil ARAVI itu dalam kondisi perfect. Umumnya, kalau misalnya kita kurang yakin dengan kondisi mobil, terutama misalnya seperti kaki-kaki atau mesin, kita harus bawa mobil ini keluar, keliling untuk jalan-jalan, untuk memastikan ulang, tapi ini tidak perlu. Dan jangan lupa, general check up itu, gue nggak akan bosen ngingetin kalau itu sangat penting, sangat penting, sangat penting, sangat penting untuk menjaga mobil ini selayaknya kita menjaga tubuh kita sendiri. Sampai di sini dulu aja, case untuk hari ini, case close ya. Oke, tadi kita udah main ke bengkel, kita udah gencek mobilnya ARAVI, terbukti semuanya nggak ada apa-apa ya. Dari kaki-kaki, engine, interior, semua function juga bagus, kita udah coba keliling juga, emang nggak ada apa-apa. Jadi gunanya gencek ini, kalian tuh harus selalu ingat, ini seperti jaga tubuh kalian lagi. Gue nggak akan bosen-bosen sama sekali ngingetin itu, karena gue pengen kalian lebih aware supaya kalian menjaga mobil kalian. Kita sebagai bengkel di sini tuh pengennya tuh cuman pengen servisnya tuh yang sederhana-sederhana aja deh. Gak usah yang ribet-ribet, ganti oli udah beres. Jadi gak usah tuh yang kayak mobil kalian sampai sakit apa gimana, gak usah ya. Oke, buat kalian yang punya pertanyaan lain seputar mobil kalian, tentunya kalian jangan lupa komen aja langsung. Nanti kemungkinan bisa kita buatkan videonya supaya kalian lebih mengerti lagi soal mobil kalian. Karena kita pengen mobil kalian itu selalu 100%, gak penting deh yang kayak kalian harus ke bengkel buang-buang duit, itu gak perlu banget sebetulnya. Oke, ya udah sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, kalian juga like, dan kalau boleh di-share juga ke yang lain-lain ya. Oke, sekian dari gua, Tipsy Tosan. Ciao.